dan ini bukan hal yang biasa di dalam rekonstruksi dilakukan oleh kepolisian seperti Pak Ito tadi sampaikan. Apa tanggapan Anda bahwa ini transparansinya cukup terjaga menurut Anda, Bang Roni? Ya, Mas Bayu, perlu kita sampaikan kepada publik bahwa proses ini kan dikawal oleh jaksa, Kompolnas, kemudian ada Komnas HAM dan LPSK. Nah, kami juga dari pengacara juga mengawal Baradae. Kami kasih kekuatan supaya beliau bisa rileks untuk menjalani rekonstruksi hari ini, bisa berani untuk menjalani rekonstruksi hari ini. Jadi saya pikir bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa ini akan dibuka secara transparan. Ya. Dari proses ini, saya lihat bahwa ini sudah sangat transparan ya, karena diundang semua pihak dari lembaga negara. Ya, Bang Roni sendiri, tim kuasa hukum Barada Eliezer diundang nggak untuk hadir ke tempat rekonstruksi hari ini? Ya, Mas Bayu. Oh, diundang. Kami diundang. Ya, Bang Martin, kalau keluarga kuasa hukum keluarga almarhum Joshua diundang juga? Ya, kami melihat di pemberitaan ya dari Kadif Humas Polri bahwa ada garis bawah di situ mengundang kuasa hukum kedua belah pihak. Nah, dari kata-kata tersebutlah kami mengkonfirmasi bahwa undangan tersebut salah satunya adalah ditujukan kepada kuasa hukum korban ataupun saksi pelapor, yaitu abang kita Kamarudin Simanjuntak. Ya. Nah, hari ini tim full sedang menuju ke Duren 3 untuk ikut serta menghadiri dan memantau serta ingin mendapatkan juga data-data yang disesuaikan terhadap para tersangka maupun saksi. Karena ini sangat penting bagi kami. Ya, oke. Ya, jadi kalaupun belum mendapatkan undangan secara langsung, tetapi sudah ada pernyataan kedua belah pihak bisa hadir, makanya tim kuasa hukum keluarga almarhum Joshua juga akan hadir di sana. Dan mudah-mudahan semuanya bisa menyaksikannya sehingga transparansinya betul-betul nanti juga terjaga. Itu yang diinginkan oleh kita semua. Oke. Ya, wajib, karena itu perintah Presiden dan perintah Kapolri, Mas Bayu. Ya, oke. Pak Ito, dalam sebuah rekonstruksi kan bisa terjadi yang tadi Pak Ito bilang pengingkaran dari cerita sebelumnya begitu. Tetapi itu nanti yang mana kalau hal itu terjadi, apakah tim penyidik ini akan mengikuti cerita sebelumnya, sebutlah di BAP atau apa, atau yang akan diikuti yang direkonstruksi? Atau ini akan disambung sedemikian rupa sehingga kemudian yang mana akan menjadi keyakinan bahwa peristiwa ini terjadi sebenarnya seperti apa, Pak Ito? Ya, baik, Mas Bayu ya. Jadi saya pikir sudah saya sampaikan tadi, bahwa rekonstruksi itu kan bukan merupakan satu hal yang mutlak. Karena di dalam Perpres nomor 6 tahun 2019 dikatakan penyidik dapat melakukan rekonstruksi untuk bisa mengetahui gambaran sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah daripada hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka yang merupakan alat bukti ya dan barang bukti yang ada. Kalau dilihat di kasus ini, saya melihat kelihatannya rekonstruksi itu seharusnya hanya merupakan kasus yang terjadi di Duren 3 saja. Ya. Dan sekarang berkembang dengan ada kasus Ibu PC yang di Magelang. Kita mungkin kalau yang di Duren 3 ini kan kasus laporan Ibu PC sudah digugurkan ya. Ya. Jadi nanti tentunya untuk masalah ini adalah bagaimana kejadian pembunuhan terhadap saudara Brigadir Joshua. Itu menurut saya. Ya. Karena kalau dikaitkan dengan masalah Magelang, maka ini akan melebar lagi. Oke. Nah, itu mungkin. Ya, jadi tadinya saya berpikir gini Pak Ito, apakah para saksi ini nanti dihadirkan secara terpisah atau tidak akan bisa memberitahu siapa saja yang betul-betul ada di lokasi kejadian pada saat itu. Itu akan tergambar hari ini ya dalam rekonstruksi. Iya, betul. Betul, kalau kita bicara masalah yang kehadiran saksi-saksi, kan Ibu PC ada di sana. Ya. Jadi Ibu PC di sana itu kapasitasnya adalah
sebagai orang yang hadir di tempat kejadian perkara. Tapi bukan dikaitkan dengan masalah pemeriksaan yang di Magelang. Itu menurut saya. Oke. Jadi kita harus dipisahkan antara kejadian yang di Indonesia dengan kejadian di Magelang. Ya. Akan tergambar juga nih Pak Ito ya, Ibu PC Ibu PC itu ada di rumah di mana? Di kamar di atas atau betul-betul melihat benar kejadiannya atau tidak? Nah, itu akan tergambar nih dari para saksi nantinya. Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, gitu ya Pak Ito? Betul. Jadi bukan hanya melihat. Kalau tidak melihat mungkin mendengar. Ya. Atau mengetahui. Itu yang harus ditanyakan untuk masalah itu. Itulah yang akan terjadi. Ya, ada tanggapan Bang Martin? Mas Bayu, saya mau tanggapi sedikit. Ini karena untuk kepentingan klien saya. Ya, Bang Roni. Bahwa kan beredar berita yang bahwa klien saya menembak dalam posisi tangan di kepala, itu kan sebenarnya tidak benar. Oh, begitu. Jadi kita mau sampaikan kepada publik bahwa kalau seperti itu akan merugikan klien saya. Jadi nanti kita harapkan dengan rekonstruksi ini berjalan, semuanya terbuka, transparan, dan menempatkan posisi klien saya bahwa fakta hukum kejadian pidananya memang terjadi. Yang kita harapkan adalah penerapan hukumnya. Ya. Nah, kita juga kan meminta keadilan karena klien saya ini hanya menerima perintah terus melaksanakan penembakan. Tetapi kan di publik ini kan cerita sepotong-sepotong. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya rekonstruksi hari ini makin terang dan perkara ini semakin jelas ya. Ya. Seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi Bang Roni, Eliezer tidak menembak almarhum Joshua itu dalam kondisi almarhum berlutut, tangan di belakang, itu tidak benar ya? Tidak benar. Oh, oke. Jadi nah, akan sedikit ada. yang saya sampaikan ya. Ya. Jadi memang kita harus menghormati proses dari penyidikan ini, pro justisia gitu kan. Jadi menyampaikan ke publik tidak sepotong-sepotong, jadi tidak menjadi bias. Ya, ya. Dan bagi penyidik nanti, Barada Eliezer sudah menyatakan siap untuk menceritakan semampu yang dia ingat, sedetail yang dia ingat, apa yang sebenarnya terjadi, karena berarti ada informasi-informasi dari Barada Eliezer yang mungkin nanti dalam rekonstruksi, apalagi di tempat kejadiannya langsung, mungkin akan membangkitkan memori atau ingatannya untuk menceritakan lebih detail lagi. Jadi akan ada informasi-informasi lain yang belum terungkap sebetulnya akan disampaikan oleh Barada Eliezer terutama. Bang Roni begitu ya? Mas Bayu, klien saya sudah sampaikan semuanya secara utuh ya. Kita pengen sampaikan kepada publik bahwa pengacara tetap menemani dan mendorong agar Barada Eliezer ini tidak usah khawatir. Dia sudah dapat GC, dia akan hanya diperintah, dan hari ini kan banyak pihak yang hadir ya. Ya. Lembaga resmi hadir ikut mengawasi proses rekonstruksi pagi ini. Ya, ya. Okay. Saya tambahin Mas Bayu. Ya, Bang Martin. Iya, memang banyak tuduhan-tuduhan ya kepada Eliezer yang berseliweran. Kalau kita lihat rekodnya ya memang kan karena di awal itu sempat ada informasi yang salah ya. Tapi ya kita sudah lupakan saja itu. Dan memang pada saat itu saya lihat dari Komnas HAM dan LPSK ini melakukan politik hukum juga dengan menyampaikan sepotong-sepotong terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh Eliezer dan apa saja yang dilihat oleh Eliezer. Nah, saya tertarik Mas Bayu, nanti pada saat rekonstruksi ini, misalnya ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Taufan Damanik, ketika Eliezer sedang di atas, dia mendengar suara tembakan dan melihat di bawah itu sudah ada Joshua dan Pak FS. Nah, nanti yang tersungkur katanya, kira-kira begitu ya waktu itu. Saya sangat tertarik ibaratnya nanti ya, pada saat rekonstruksi itu, Eliezer mengatakan hal tersebut. Berarti kan sudah akhirnya kita bisa pahami, ternyata Pak FS ini bukan hanya merencanakan, bukan hanya membantu, tapi juga ikut melakukan tembakan ya. Lalu misalnya lagi, seperti Bu PC, Eliezer nanti bisa menyampaikan melalui keterangannya dan diperagakan pada saat rekonstruksi apa yang dilakukan Bu PC.
Lalu apa yang dilakukan si Kuat? Si Kuat ini kan juga kalau kita lihat kan sentimen pribadinya besar sekali ke Joshua. Ya. Jangan-jangan dia ikut menembak juga. Kita nggak tahu. Nah, terus si Ricky Rizal, awalnya katanya dia ngumpet di belakang kulkas, padahal dia yang pangkatnya paling tinggi. Nah, faktanya apa yang dilakukan oleh Ricky Rizal? Apa jangan-jangan dia ikut melakukan penembakan atau melakukan penganiayaan? Nah, kalau 4 saksi yang juga jadi tersangka ini tidak jujur, harapan kita satu-satunya adalah Richard Eliezer. Oleh karena itu, Richard Eliezer memiliki hak untuk menjadi JC. Tapi saya ingatkan kembali, kalau nanti ternyata Eliezer merubah keterangannya, nah itu dia konsekuensinya, mungkin JC-nya akan dicabut. Tapi saya sebagai sesama Tuhan, tidak usah khawatir Bang Martin. Iya, saya yakin sebagai sesama Tuhan, harapan kami besar, kami doakan setiap minggu, bahkan kami juga meminta otoritas agama agar Bang Martin, Eliezer Bang Martin, saya kasih kesempatan Bang Tony dulu. Tolong hargai. Ya. Dimengerti pesannya Bang Martin, Barada Eliezer betul-betul akan menjadi kunci termasuk di dalam rekonstruksi ini karena ceritanya semua akan betul-betul terbongkar. Bang Roni, saya kasih kesempatan kepada Anda. Pak Martin tidak usah khawatir. Klien saya ini adalah whistleblower yang membuka kasus ini seperti apa. Jadi tidak usah khawatir menyampaikan bahwa nanti keterangannya berubah. Dengan hadirnya saya, kita bekerja secara profesional, kita mengawal proses ini sama-sama. Jadi jangan menimbulkan stigma publik bahwa klien saya tidak kooperatif. Tolong ya. Kita tidak ada yang bilang begitu, Pak. Cek lagi kata-kata saya bilang, kalau sampai berubah keterangan, kan JC dicabut. Tapi saya makanya kita memiliki harapan yang besar, tidak akan diganti gitu keterangannya. Tolong dicermati lagi kata-kata saya, Bang. Saya rasa maksudnya Bang Martin dan Bang Roni sama, kami menangkapnya sama, bahwa ini harapan betul-betul ada pada Barada Eliezer atau Richard Eliezer. Jadi kita bahkan bukan cuma Eliezer yang saya berharap gitu loh, Mas Bayu. Betul. Ricky Rizal pun saya lihat potensi ada juga dia untuk bertobat Ini yang saya mau tanyakan Bang Martin ke Pak Ito. Pak Ito, saya jadi tergambar gitu sebagai masyarakat. Saya belum pernah melihat rekonstruksi secara utuh. Kalau meliput juga kan kita di luar begitu media. Jadi Barada Eliezer ini akan menceritakan peran-peran siapa saja dari sisi dia melihat pada waktu kejadian kan nanti. Ricky itu ada di mana, apa saja yang dia lakukan sebenarnya. Kemudian ada Kuat itu apa, bagaimana posisinya, berdirinya di mana, dan lain-lain di dalam ruangan itu. Juga Ferdi Sambo, juga almarhum Joshua. Ini Barada Eliezer akan menjadi kunci sekali hari ini. Dan kita berharap disinilah peran Barada Eliezer menceritakan semuanya sedemikian rupa sehingga semua rangkaian puzzle ini menjadi jelas. Nah, taruhlah kita punya keyakinan kuat seperti Bang Roni dan harapan kita semua kepada Barada Eliezer nanti pada waktu rekonstruksi. Nah, Ferdi Sambo, Kuat, Ricky kan bisa bercerita yang mungkin tidak sebenarnya. Artinya pada waktu dilakukan rekonstruksi terus nggak cocok. Saya bilang, saya berdiri di sini. Pak Ito bilang, enggak, Bayu berdirinya di sini, tapi ini. Nah, itu bagaimana di dalam rekonstruksi nanti kemudian bagi penyidik itu akan memperjelas. Kalau semuanya cocok, itu kan bagus sekali. 100% tuh gitu. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi kecocokan dari saksi-saksi yang lain? Pak Ito, boleh ceritakan bagaimana di kepala para penyidik nanti itu meletakkan puzzle-nya atau terus berjalan rekonstruksi atau seperti apa? Begini Mas Bayu ya, bahwa dalam proses rekonstruksi penyidik itu sudah mempunyai cerita yang utuh. Ini hanya untuk membuktikan dari hasil pemeriksaan terpisah, kemudian dijadikan satu. Penyidik ini sudah punya kesimpulan yang pro justisia yang akan digunakan di pengadilan. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan dalam rekonstruksi ini tidak terlalu berpengaruh ya di dalam proses peradilan nanti. Karena ini kan hanya untuk melihat gambaran. Maka yang tadi saya sampaikan dalam Perpres nomor 6 tahun 2019 itu bahwa penyidik dapat melakukan rekonstruksi atau tidak. Tapi penyidik ini sudah punya ceritanya utuh. Sekarang tinggal bagaimana diperagakan
Nah, ini hanya untuk memperkuat saja. Jadi kalaupun ada pengingkaran, saya kira mungkin itu nggak ada masalah ya. Tetap karena yang dipegang di pengadilan adalah berkas pemeriksaan yang bersangkutan, di mana penyidik sudah membuat satu rangkaian peristiwa tersebut sehingga bisa memenuhi unsur pidana yang disangka demikian. Oke, kalau gitu Pak Ito, kalau dalam sebuah penyidikan kasus kriminal begitu, misalnya kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua, atau dalam kasus-kasus lain, adanya rekonstruksi atau tidak, itu lebih menguntungkan ada rekonstruksi, apapun hasilnya, atau tidak perlu ada rekonstruksi, menurut Pak Ito? Kalau menurut saya, kalau memang rekonstruksi kan biasanya kita lihat ya, di beberapa kasus yang umum ya, yang tidak melibatkan orang dalam, itu memang mempermudah ya, sehingga kan hakim bisa melihat kejadian sebenarnya bagaimana posisi korban, posisi tersangka, apa yang dilakukan. Tetapi yang saya sampaikan tadi, yang orang kan punya hak ingkar. Kalau dia misalnya ingkar ya nggak masalah, tapi itu tidak akan mempengaruhi daripada apa kesimpulan penyidik. Yang paling penting di sini adalah kesimpulan penyidik yang disampaikan kepada JPU, karena JPU juga hadir. JPU nanti akan membuat rencana penuntutan sesuai dengan apa yang jadi kesimpulan penyidik. Itu di situ titik hadirnya JPU jadi penting untuk mempercepat kasus ini ya. Sangat penting, sangat penting. Pak Ito, sedikit terakhir dari Pak Ito ya, penasaran saya. Kalau menurut tebakan Pak Ito, nggak apa-apa jadi kalau tebakan ini nggak mesti harus benar gitu Pak Ito. Tim penyidik akan mempertimbangkan Richard Eliezer sendirian untuk melakukan rekonstruksi, tidak bertemu dengan saksi yang lain, terutama Verdi Sambo, atau tidak pada rekonstruksi hari ini, menurut Pak Ito? Atau mungkin Pak Ito udah tahu informasinya dari dalam? Kalau menurut saya, perkiraan saya karena Eliezer ini kan anggota BRIMOB ya. Ya. Saya tahu betul kalau anggota BRIMOB itu mereka punya keberanian untuk tampil, untuk berkata benar. Saya kok yakin kalau Eliezer akan hadir. Apalagi dikawal pengacaranya, dikawal PSK. Saya kira dia akan hadir. Oh, oke. Jadi bisa bertemu langsung sedemikian rupa ya? Iya. Oke, baik. Boleh saya singkat-singkat saja dari Bang Martin sama Bang Roni ya? Saya terbatas waktunya. Bang Roni, harapan dari rekonstruksi ini, pertanyaan yang sama nanti buat Bang Martin. Sebenarnya bagi klien Anda begitu, apa jadinya? Apa yang kemudian diharapkan betul-betul nanti terjadi hari ini di dalam rekonstruksi? Bang Roni? Iya, Mas Bayu, kepentingan kita adalah nantinya untuk pembelaan di pengadilan. Jadi untuk Baradae ini, dengan adanya rekonstruksi pagi ini, akan menjelaskan posisi klien saya. Kepentingannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Ya. Kita juga meminta keadilan bahwa ini pangkat paling rendah ketika bertemu sama pimpinan Jenderal Bintang 2 disuruh nebak ya. Bayangkan saja mungkin kalau ini nggak ada pilihan yang lain kan. Nah itu nanti kita akan melakukan pembelaan di pengadilan seperti itu. Terbayang Bang Roni. Bang Martin? Ya. Pada dasarnya sama. Mas Bayu, kami menuntut keadilan itu keadilan bagi seluruh pihak ya. Bukan hanya keadilan untuk Joshua, tapi dalam konteks ini keadilan juga bagi para tersangka yang lain. Ya. Keterlibatan para tersangka ini kan beda-beda ya, bibit bobot bebet ya. Jangan sampai mereka itu semua dihukum disamaratakan dengan yang menjadi mastermind. Nah ini juga jadi concern kita. Nah tentunya untuk menyelamatkan kepala mereka masing-masing, dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan memberikan keterangan yang sesuai. Sampai saat ini, Eliezer sudah konsisten ya, untuk memberikan keterangan-keterangan dan banyak membantu dan membuka fakta yang sebenarnya dari tidak adanya penembak-penembak, tidak adanya kekerasan seksual. Nah, selanjutnya ini, kita minta yang lain, seperti Ricky Rizal. Ricky Rizal itu anak kesayangan mamanya. Ingatlah perkataan mamamu, adikku, Ricky Rizal. Kembalilah ke jalan yang benar, jangan ikuti nasihat-nasihat yang buruk, karena konsekuensi dari kebohonganmu nanti, implikasinya adalah dapat dipidana dengan ancaman maksimal tertinggi di negara ini. Itu saja untuk
tersangka yang lain saya tidak terlalu banyak berharap, tapi kalaupun mereka mau tergugah hatinya untuk berkata-kata jujur, pintu pertobatan belum tertutup bagi mereka. Demikian, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua terungkap dalam rekonstruksi kali ini, jadi kasus ini juga semakin terang benderang bagi publik dan bagi siapapun. Baik, terima kasih untuk Bang Martin, Bang Roni, dan juga Pak Ito untuk ngobrolnya pagi hari ini. Kita sama-sama ikuti nanti berkaitan dengan rekonstruksi di Duren 3. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Ito. Dan saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dalam segmen spesial menjelang 11 tahun Kompas TV. Tetap bersama kami. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang